Saya pengen sholawat ini, Bu. Sholawat Tibul Qulub. Gimana, Bu? Nah, bareng-bareng ya. Allahumma sholli Muhammadin tibil. Bapak-bapak ayo. Wa nuril absar sekali lagi Allah ada sejam wa afiyatin sambung sama Busra, Bu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara wa jami'a masyayikhina wa muallimina min yaumina dah segitu aja, Bu ya. Yang udah follow saya lihat. Ayo. Udah follow. Udah follow. Follow mana? Nah, sini coba saya lihat. Saya lihat. Ribuan mulu. Ribuan mulu. Siapa namanya, Bu? Iya, Iip. Nah, masih ada amplopnya nih, Bu. Sebentar, masih ada amplopnya. Tuh, kita pengen buka amplop. Karena sudah follow, apa tadi akunnya? KBI AHU, yang biru apa yang merah? Bonggan, kagak mau follow ya, Bonggan. Ini amplopnya masih saya lepin dulu ya. Soalnya ini jatah bini, Bu, jatah bini. Ya, bini saya itu paling seneng sama amplop. Kalau saya paling senang sama isinya, maka saya kasih amplopnya dulu ya. Nah, Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur. Tahun depan saya diundang lagi. Saya bawa pinjam banyak dah, yang follow-follow saya kasih lah. Ya. Dan hari ini kita semua ingin mendapatkan syafaatnya Nabi. Hari ini yang datang semua insya Allah masuk dalam surganya Allah. Bu, pengen masuk surga? Tahu syaratnya? Mati dulu. Lah, belum mati masuk surga baik, Bu ya. Pengen dapatkan syafaatnya Nabi? Mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita bersolawat bersama. Biar Rasulullah kenal satu-satu umatnya yang sering nyebut namanya. Semangat, Bu. Sallallahu. Ayo semangat. Sallallahu. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sekali lagi. Sallallahu 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 alaihi wasallam ya Nabi. Ya Habib, salawatun. Masya Allah. Bu, orang yang bersolawat dapat 3 keuntungan. Kata Nabi, siapa orang yang sering bersolawat, 1, solawat itu akan menjadi cahaya nurun fil qabri. Solawat itu akan menjadi cahaya ketika kita di alam kubur. Ini semuanya mati nggak? Masuk ke liang kubur nggak? Kuburannya pengen terang apa pengen gelap? Kuburannya pengen sempit apa pengen lega? Kuncinya jangan pernah tinggalkan sholawat. Gampang nggak? Gampang nggak, Bu? Jadi orang-orang yang sering bersolawat nanti ketika dia mati, kuburannya akan terang bercahaya. Insya. Keuntungan yang kedua, ibu sekalian, orang yang sering bersalawat, kata Nabi, nurun ala sirat, dia akan bercahaya ketika dia jembat di atas sirat. Oh, alhamdulillah. Jadi surga itu, Bu, melewatin sirat. Kenal sirat? Bu, sirat kenal? Jembat. Jadi jembatan. Orang yang pengen masuk ke surga, maka dia harus melewati jembatan. Jembatan ini cepat apa lambat tergantung amal orang itu. Kalau pengen cepat, sampai. Kuncinya apa? Sholawat. Insya Allah. Makanya yang udah pada 70, 80 buru-buru ya. Banyakin apa? Ada nggak yang 80 sini? Mana? Iya, Kong. Kong, berapa umur Kong? Berapa, Mak? Cuma Masya Allah, mukanya kayak Syahrini. Masih glowing nih, Mak. Alhamdulillah. Tapi giginya udah hilang kedua. Kuncinya apa? Sholawat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, siapa orang yang sering bersolawat nurun fil jannah, orang itu akan dikasih cahaya ketika masuk surga. Insya enak gak nih kalau bareng-bareng masuk dalam surga? Ada lu masuk juga ke surga lu ya gitu, Bu ya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada acara maulid, jangan pernah enggak datang. Diundang ada acara maulid, sehat punya waktu, datang. Karena yang hadir semua insya Allah gampang masuk surga. Amin. Karena itu jangan pernah bosan-bosan. Ibu lagi masak, mulutnya sambil sholawat. Lagi nyapu, mulutnya sambil. Lagi ngeriska, mulutnya sambil. Kalau tidur sama bapaknya, nih ibu-ibu saya tanya, kalau lagi mau tidur, kira-kira yang dibaca sholawat apa TikTok? Tuh, ya. Orang gili-gili ada nggak kalau main TikTok dasar doang, goyang sini, goyang sana, ada nggak? Mana orangnya?
Ya, Bapak yakin nggak orang-orang yang hadir malam ini itu akan masuk dalam surganya Allah? Yakin Pak? Yakin. Keutamaan orang bisa peringati kelahiran Nabi, jangankan kita Pak, orang yang percaya beriman dengan Nabi Muhammad Pak ya, orang kafir aja Pak, orang kafir yang tidak seakidah dengan Nabi Muhammad, karena gembira Allah ringankan siksanya. Ya, yaitu salah satunya Abu Lahab. Dan malam ini alhamdulillah kita hadir. Barangkali tahun lalu di sini Maulid, tapi tahun ini udah nggak ada, orangnya udah dalam kubur. Ada nggak? Ya, bisa jadi tahun ini kita ada, tahun depan belum tentu. Makanya ketika ketemu dengan bulan Maulid, jangan disia-siakan. Karena belum tentu 12 Rabiul Awal tahun depan kita ada umur. Apa yang jangan kita sia-siakan ketika kita ketemu dengan bulan Rabiul Awal? Satu, perbanyak sholawat. Ya. Karena dengan sholawat itu, kata Nabi, diberikan 3 keutamaan. Orang yang rajin sholawat, termasuk orang yang hadir di sini kan tadi isinya sholawat, Maulid Nabi ya. Diberi 3 keutamaan orang yang rajin sholawat. Satu, nurun fil qabri. Orang itu Allah kasih cahaya di alam kuburnya. Jadi kalau tahun depan kita sudah di alam kubur, kuburan kita akan terang seperti ini. Karena kita cinta memperingati hari kelahiran Nabi. Yang kedua, nurun ala sirat. Orang yang sering bersolawat, Allah kasih cahaya ketika dia jembat. Masuk surga itu harus lewatin sirat. Ketika kita jembat di atas sirat, cepet apa lambat, apa lama, apa ngedeg-deg gitu Pak ya. Yang orang jembat kan nggak ada pegangannya. Jangan-jangan baru melangkah di jembatan udah apa? Nyemplung udah ya. Supaya cepet Pak, seperti kilat, maka jangan tinggalkan sholawat. Terutama di bulan Rabiul Awal. Terutama lagi ketika ketemu malam dan hari Jumat. Biar sholawat itu seperti kilat, mengantarkan kita jembat di atas sirat gampang. Nabi Muhammad itu kan Pak cahaya. Maka tadi dibaca, anta syamsun, anta badrun, anta nur. Jadi Nabi Muhammad itu Pak cahaya. Cahaya itu lambat apa cepat Pak? Cepat. Ini kalau kontaknya dipencet, truk mati, truk terang. Itu cepat itu cepat Pak. Nah kalau jembatnya pengen kayak stop kontak Pak ya, jangan tinggalin apa tuh? Sholawat. Ayo kita baca. Bapak Ibu dari rumah ke sini, udah pegang aja tasbih, banyakin baca sholawat. Dari sini duduk, upingnya mak dengerin apa yang disampaikan, mulutnya sambil apa? Sholawat. Karena orang yang bersolawat itu nggak akan pernah ada ruginya. Dan orang yang bersolawat nggak mesti seperti orang baca Quran. Punya wudhu dulu, duduk yang rapi, yang sopan. Solawat mak, tiduran juga boleh. Jalan kaki juga Pak, boleh. Bapak dari rumah ke tempat kerja naik motor, mulutnya mak, Allahumma sholli ala wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad, terus begitu. Karena dia akan menjadi cahaya. Dan yang ketiga, nurun fil jannah.
Salawat itu akan menjadi cahaya untuk mengantarkan kita di dalam surga. Makanya saya bilang tadi, yakin nggak kita duduk di sini nanti akan ketemu di dalam surga? Ada di surga, ada ketemu di surga. Tuh, alhamdulillah. Kan kalau di surga menurut ganteng semua, nggak ada yang kisut, nggak ada. Ya di surga mah. Karena itu mari sama-sama kita salawat bersama. Ayo. Sallallahu ala semangat. Sallallahu, biar sama-sama kita mendapatkan cahaya Nabi. Hu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sekali lagi ya. Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bisa jadi ini malam terakhir kita bertemu. Makanya supaya gampang semua urusan kita, terutama urusan ketika kita di alam kubur, amalannya banyakin apa? Sholawat. Terutama lagi Pak, kalau mau tidur. Saya kalau mau tidur itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, kemudian Ayat Kursi, 2 terakhir surah Al-Baqarah. Setelah itu baru baca istighfar, baca tasbih, terakhir baca sholawat. Belum nyampe sholawat tuh Pak, mata udah merem. Jadi kalau tiap mau tidur tuh Pak, itu kita menjadi wirid. Terutama sholawat. Ya Allah, dengan sholawat yang saya baca, pertemukan saya dengan Nabi-Mu melalui mimpi. Ya Allah, dengan sholawat ini sampaikan saya biar bisa bertemu dengan Nabi-Mu sebelum saya tutup mata. Pokoknya minta sama Allah, pokoknya jangan matiin saya dulu ya Allah, sebelum saya bisa datang ke rumah Nabi. Karena orang-orang yang sudah datang Pak ke rumah Nabi, Nabi kenal atu-atu. Ini umat saya yang pernah datang. Ya, maka kata Nabi apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang sudah datang menziarahi kuburanku, maka wajib bagiku memberikan syafaat ke orang itu. Jadi kalau kita pengen dapat syafaat Nabi, targetnya datang ke rumah Nabi. Kalau belum bisa, syafaat itu bisa kita dapatkan melalui kita sholawat, terutama saat mau tidur. Paling enggak para bapak sekalian, kalau keluar rumah mau kemana naik kendaraan Pak ya, itu jadiin wirid dah. Pokoknya kalau keluar rumah nih, truk ya, kaki kanan kita keluar, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil. Atau kalau yang kedua, kalau dia naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sambil jalan tuh kendaraan, baca apa lagi Pak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis sama wa huwas sami'un alim. Kalau lagi ngais rezeki, tambahin satu lagi doanya Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Apa yang diminta, Pak? Ya Allah, berikan saya kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Biar rezekinya gampang. Habis itu apa, Pak? Istighfar. Kenapa istighfar? Karena Nabi sudah jamin, man lazima al istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Orang yang membiasakan beristighfar, semua kesulitannya Allah kasih jalan keluar. Jadi istighfar sambil naik kendaraan, minimal astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu 100. Beres 100 baru baca sholawat sampai ke tempat kerjaan. Jadi cinta kita kepada Nabi tidak hanya terbatas dengan momen maulid Nabi. Cinta kita kepada Nabi setiap saat. Setiap saat. Minimal nyebut namanya dah. Ya. Kalau kepanjangan sholawatnya ya sallallahu ala Muhammad, udah beres. Itu kan sholawatnya apa tuh? Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Segitu dong tuh. Yang kedua, malam ini gembira. Kita karena menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu umat yang paling istimewa. Umat paling terakhir ada di dunia. Dan akan menjadi umat pertama yang akan masuk surga. Sampai-sampai, Pak, Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa, beliau berharap, ya Allah, kalau seandainya umur saya panjang sampai ke zamannya Nabi Muhammad, saya pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Tuh, Pak, Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi Muhammad. Masa kita yang udah lahir di zaman umat Nabi Muhammad harus bangga, harus berterima kasih. Bagaimana rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sebagai umat terakhir? Maka ikuti sunnah-sunnahnya.